Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan CPMK, maka saya akan melanjutkan pertemuan kita, yaitu untuk pertemuan yang ketujuh ini kita akan membahas mengenai kemarin kita sudah belajar teori kualifikasi, maka untuk yang sekarang kita akan membahas mengenai status personal. Nah, status personal, jadi hukum yang berkaitan dengan hukum perorangan, hukum keluarga, dan hukum waris. Jadi manusia itu sebagai subjek hukum, maka dia mendapatkan status sebagai subjek hukum itu sejak lahir hingga meninggal dunia. Jadi sejak lahir hingga meninggal dunia, menurut hukum perdata internasional, mereka memiliki yang namanya status personal. Nah, status personal ini berkaitan dengan kecakapan hukum, yaitu kapan seseorang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dan yang kedua, itu adalah berkaitan dengan kapasitas hukum, bahwa setiap subjek hukum yang memiliki status personal, maka dia memiliki hak dan kewajiban, yang mana itu sudah diatur di dalam hukum. Nah, berkaitan dengan status personal masing-masing individu, maka setiap negara-negara itu memiliki perbedaan pengaturan. Khusus untuk lex causanya atau bagaimana hukum yang berlaku berkaitan dengan status personal, maka negara-negara dengan sistem civil law, maka mereka menggunakan prinsip nasionalitas atau prinsip kewarganegaraan atau lex patriae. Jadi bisa dilihat status personal, misalnya seperti di Indonesia, dan diatur di dalam pasal 16 AB, maka untuk melihat status personal saya, Mas Aska, dan lain sebagainya itu dilihat dari kewarganegaraan. Maka kalau kita warga negara Indonesia, maka status personalnya adalah berkewarganegaraan Indonesia. Nah, kemudian yang kedua itu adalah common law. Di negara-negara dengan sistem hukum common law, maka mereka menggunakan yang namanya prinsip atau asas domisili. Nah, domisili ini eh, seringkali juga disebut dengan lex domisili. Nah, apa yang dimaksud dengan lex domisili? Yaitu domisili di mana dia tinggal atau domisili. Nanti ada beberapa macam dari domisili menurut sistem hukum common law, nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau kita melihat mengapa kok common law menggunakan domisili, sedangkan di negara-negara civil law menggunakan nasionalitas, itu karena di negara-negara common law itu umumnya mereka menggunakan sistem hukum negara federal. Jadi di Amerika Serikat ada 50 negara bagian dan setiap negara bagian itu memiliki kedaulatannya masing-masing, memiliki independensi, sistem hukum yang berbeda dengan negara bagian yang lain. Sehingga ketika misalnya ada seseorang yang berdomisili di New York, ketika mereka melakukan kerjasama dengan orang yang berdomisili di Ohio misalnya, maka menurut konteks hukum perdata internasional di Amerika Serikat, mereka yang melakukan hubungan hukum keperdataan ini mengandung unsur-unsur asing karena mereka berdomisili dari dua negara bagian yang berbeda. Meskipun sama-sama mereka memiliki satu warga negaraan yaitu Amerika Serikat. Orang Amerika dari 50 negara bagian itu kalau keluar dari Amerika Serikat, paspornya tetap satu, yaitu negara Amerika Serikat. Hanya saja mereka berasal dari negara bagian yang berbeda-beda. Nah, di negara-negara dengan sistem hukum common law, mereka memiliki yang namanya 3 macam domisili. Nah, kalau menurut sistem hukum common law, domisili itu adalah negara dalam arti suatu wilayah yang memiliki sistem hukum sendiri, di mana seseorang memiliki kediaman dan bermaksud hidup di sana secara permanen. Nah, ada 3 macam domisili.
menurut sistem hukum common law. Yang pertama adalah domicile of origin, yang kedua adalah domicile of choice, dan yang ketiga adalah domicile of dependency. Kita akan bahas satu persatu apa ketiga macam domisili tersebut. Nah, domicile of origin seringkali juga diterjemahkan sebagai domisili asli. Domisili asli adalah domisili seseorang yang didapat pada saat kelahirannya. Domisili asli tersebut berlangsung sampai digantikan oleh domisili yang bergantung pada orang lain atau domisili pilihan. Nah, seorang anak sah memperoleh domisili berdasarkan domisili asli ayahnya. Jadi kalau anak yang sah lahir di dalam ikatan perkawinan, maka dia berdasarkan domisili ayahnya. Jadi mengikuti domisili ayahnya. Sedangkan jika anak di luar nikah, maka domisilinya itu mengikuti domisili ibunya. Nah, itu yang dimaksud dengan domisili asli. Jadi ketika kita lahir, maka kita mendapatkan domicile of origin. Jadi kalau misalnya saya lahir di New York, uh, maka saya domisili aslinya adalah dari New York dan ayah saya misalnya sudah berdomisili di New York, maka saya mengikuti domisili ayah saya. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang macam kedua itu adalah domicile of dependency atau domisili yang bergantung pada domisili orang lain. Nah, misalnya anak di bawah umur yang lahir sah di dalam ikatan perkawinan yang sah, maka mengikuti domisili ayahnya. Sedangkan kalau anak di bawah umur atau di luar kawin itu mengikuti domisili ibunya. Domisili istri mengikuti domisili suaminya. Kecuali di Inggris, karena di Inggris memiliki sistem yang sudah berubah, sehingga istri bisa memiliki domisili independen dari suaminya. Maka inilah yang dimaksud dengan domicile of dependency. Tergantung dengan domisili orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah domicile of choice atau domisili pilihan. Domisili pilihan adalah domisili yang didapat seseorang yang bertempat tinggal di suatu negara yang bukan negara asalnya dengan maksud untuk tinggal di sana secara permanen. Syaratnya untuk bisa mendapatkan domisili pilihan itu adalah harus memiliki kapasitas atau sudah dewasa. Kemudian yang kedua memiliki habitual residence atau tempat kediaman. Dan yang terakhir harus punya unsur kesengajaan. Jadi misalnya ketika saya sudah lama tinggal di Amerika Serikat, misalnya saya tinggal di negara bagian New York, saya dapat beasiswa S2 di New York Law School, beasiswa S3 di New York Law School, kemudian saya bekerja juga sebagai asisten profesor di New York Law School, kemudian saya kerja dan juga saya memiliki apartemen di sana sudah lebih dari 20 tahun dan saya tidak punya keinginan untuk tinggal ke Indonesia, pindah ke Indonesia, maka saya memenuhi unsur yang mana itu bisa mendapatkan domisili pilihan. Mengapa? Karena saya sudah dewasa, kemudian yang kedua, saya sudah punya tempat kediaman, dan saya nggak mau pulang atau balik ke negara bagian yang lain, maka itu ada unsur niat atau kesengajaan. Kemudian kita akan membahas berkaitan dengan materi selanjutnya yaitu renvoi. Sebentar ya, ini ada tamu saya. Jadi renvoi. Jadi kita akan membahas masalah renvoi. Nah, nanti ini ada beberapa kasus yang nanti saya mohon agar bisa diperhatikan. Apa yang dimaksud dengan renvoi? Renvoi itu adalah penunjukan balik dari hukum yang seharusnya berlaku atau lex causa berdasar ketentuan Rex Fori kepada ketentuan Lex Fori itu sendiri.
Rainfall akan timbul apabila hukum asing yang ditunjuk Lex Fori menunjuk kembali kepada Lex Fori itu sendiri atau kepada sistem hukum yang lain. Jadi kalau nanti kita gambarkan, jadi nanti kita akan gunakan ini iPad untuk ini menggambarkan apa yang dimaksud dengan rainfall atau sekarang aja ya. Ini eh, di sini dulu aja. Saya akan gunakan new share iPhone. Oke. Kemudian saya konekkan dulu. Oke. Ya. Kemudian saya akan pastikan terkoneksi dengan whiteboard. Whiteboard. Oke. Ya. Oke, saya pindahkan whiteboardnya ke sini. Oke. Oke, jadi yang dimaksud dengan rainfall itu adalah yang pertama itu kan kalau kita menggunakan titik pertalian atau dengan menggunakan teori kualifikasi, maka kualifikasi pertama itu kan kita selalu menggunakan yang namanya lex fori. Nah, lex fori ini kan hukumnya si hakim sendiri. Nah, maka lex fori ini kalau kita sudah menggunakan titik atau kita menggunakan kualifikasi tahap kedua, maka dia akan menunjuk yang namanya lex causa. Nah, lex causa ini adalah hukum yang berlaku. Jadi kalau ada sengketa, maka ini adalah hukum yang akan diberlakukan. Nah, kalau kadangkala ini hukum asing. Kalau misalnya ini lex fori-nya hukum Indonesia, hukumnya si hakim. Kemudian ini hukum Singapura. Maka bisa kita pahami bahwa ketika misalnya hukum Indonesia menunjuk hukum Singapura, maka hukum Singapura inilah yang akan diberlakukan, yang akan digunakan sebagai hukum yang akan menyelesaikan sengketa di antara para pihak. Tetapi menurut ketentuan hukum perdata internasional, kita tidak bisa melihat hanya hukum Singapura begitu saja. Maka kita perlu melihat apa yang dimaksud dengan hukum asing itu sendiri. Nah, hukum asing itu sendiri yang dimaksud dengan hukum asing, Pak, lihat di mohon maaf, share screen-nya belum kelihatan, Pak. Oh iya ya, maaf maaf maaf. Baru garis putih saja. Oke Iya, oke Pak. oke. Saya kembali lagi ya di whiteboard. Ya, sudah kelihatan sekarang? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Jadi yang dimaksud dengan rainfall itu adalah pertama kan kalau kita menggunakan teori kualifikasi tahap pertama, maka kita menggunakan lex fori. Lex fori itu adalah hukumnya si hakim. Nah, misalnya hukumnya si hakim itu misalnya sengketa itu diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka hukum yang dipakai si hakim itu adalah hukum Indonesia. Nah, dengan melihat hukum Indonesia akan dilihat asas-asas yang berkaitan dengan menggunakan teori kualifikasi tahap kedua. Kemarin kita sudah pelajari. Kalau dengan menggunakan teori kualifikasi tahap kedua, maka asas-asas itu akan mengarahkan kita kepada hukum asing. Misalnya di sini adalah hukum Singapura. Nah, hukum Singapura ini adalah lex causa di dalam hukum perdata internasional atau hukum yang akan diberlakukan. Ya, jadi hukum yang akan diberlakukan untuk menyelesaikan sengketa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kemudian kita serta-merta akan langsung menerapkan hukum Singapura? Tunggu dulu, kita harus melihat definisi dan ruang lingkup dari yang namanya hukum asing. Nah, hukum asing itu bisa jadi dianggap sebagai hukum intern atau domestic law atau municipal law atau dan local law. Misalnya hukum Inggris itu hanya berlaku untuk Inggris, untuk hubungan hukum sesama orang Inggris. Tetapi kemudian ada juga bisa didefinisikan di dalam hukum Inggris sebagai hukum yang berlaku di dalamnya pasti memuat ketentuan-ketentuan HPI. Jadi kita jangan hanya berpikir bahwa hukum Inggris hanya berlaku untuk orang Inggris dan hanya berlaku di wilayah Inggris.
tidak hanya seperti itu. Tetapi hukum Inggris itu dia memiliki yang namanya ketentuan HPI, di mana ketentuan HPI-nya dia pasti akan merujuk pada asas-asas tertentu, sehingga tidak hanya mengatur bagi orang-orang Inggris saja, tetapi mengatur bagaimana hubungan hukum keperdataan yang mengandung unsur-unsur asing. Jadi tidak hanya untuk orang yang berkewarganegaraan Inggris, bisa jadi dengan hubungannya dengan orang berkewarganegaraan lain atau dua-duanya berkewarganegaraan lain atau berkebangsaan lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan hukum asing. Jadi kita jangan hanya berpikiran hukum Inggris ya di Inggris, hukum Indonesia di Indonesia seperti itu. Jadi bisa jadi karena ada keterkaitan titik pertalian primer yang sudah kita bahas itu, bisa jadi hukum Indonesia diterapkan untuk orang non-Indonesia. Seperti itu. Nah, contohnya adalah Forum Pengadilan Indonesia menganggap hukum Inggris merupakan hukum yang berlaku dalam suatu perkara tertentu di dalam HPI. Maka hukum Inggris adalah hukum asing dengan dimaknai menjadi dua kemungkinan ini sebagai hukum intern dan di hukum Inggris itu ada HPI-nya sendiri. Nah, ini adalah contoh. Kita akan bahas satu persatu. Saya akan share contoh ini sebentar saya pindahkan dulu. Saya pindahkan dulu zoom-nya ini ke sebentar. Ya, oke, saya pindahkan ini aja dulu. Ya, ini di sini ya. Kemudian saya slideshow. Oke. Sebentar. Nah, oke. Kemudian saya akan gunakan yang namanya annotate. Oke. Sudah kelihatan belum ini monitor saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sebentar. Oke. Bisa nggak ya ini saya coret-coret di sini? Sebentar. Saya pastikan dulu atau ini pakai ini tidak usah di ini ya. Enshow dulu. Sebentar, saya juga masih baru ini bagaimana cara mentethering 3 monitor sekaligus. Demi kalian ini. Sebentar, ini tips tidak bisa masuk. Enshow. Enshow. Oke. Coba misalnya saya gunakan yang namanya annotate. Tapi dari iPad. Sebentar. Annotate. Text draw. Oke. Oke, bentar. Kok nggak mau ya? Atau new share. Ini. Kemudian atau new share. Desktop. Sudah kelihatan PowerPoint saya? Ya. Oke, sudah kelihatan. Nah, ini adalah contoh. Mr. John Brown, jadi dia itu memiliki kewarganegaraan Kanada. Jadi Anda lihat, dia memiliki kewarganegaraan Kanada. Dan dia memiliki domisili asli. Jadi dia lahir, dia besar, itu di Ontario, di salah satu negara bagian di Kanada. Karena negara Kanada itu juga negara federal. Nah, kemudian Pak John Brown ini dia pindah ke Jerman. Tetapi dia masih memiliki kewarganegaraan Kanada. Jadi kalau sudah biasa orang asing itu, dia sudah pintar, dia bisa cari uang banyak, dia warga negaranya masih Kanada, tapi dia pindah di Jerman. Nah, kemudian dia meninggal dunia di Kanada, mungkin pada saat dia kunjungan, mungkin lagi jenguk cucunya seperti itu, kemudian dia meninggal di sana. Tetapi dia punya domisili terakhir itu di Jerman karena dia kemudian pindah domisili terakhir, jadi domisili terakhir dia itu ada di Jerman. Karena dia kemudian punya tempat kediaman di sana, kemudian dia lebih suka tinggal di Jerman, dan kemudian dia berdomisili terakhir di Jerman. Nah, kemudian si Pak John Brown ini dia memiliki anak dan dia meninggalkan harta waris berupa benda bergerak di Ontario, di Kanada. Jadi dia punya harta warisan itu berada di Ontario, Kanada.
Nah, anaknya menggugat ke harta waris yang berupa benda bergerak tersebut di Pengadilan Negeri Ontario. Nah, di Kanada. Ya, jadi silahkan diperhatikan. Nah, kemudian kalau kita lihat, sebentar saya pakai mouse dulu. Dari kasus tersebut, sebentar. Nah, kalau kita lihat dari kasus tersebut, maka kita bisa pahami bahwa kasus gugatan waris itu diselesaikan menurut hukum Ontario karena Lex Fori-nya Ontario karena pakai teori kualifikasi. Sebentar ya. Saya cek dulu nih, bisa nggak ini? Oke, sudah bisa. Oke, jadi karena kasus gugatan waris itu dibawa ke Pengadilan Negeri di Ontario, Kanada, maka forum yang menyelesaikan sengketa gugatan waris itu adalah Pengadilan Negeri Ontario. Nah, ini cara penerapan teori kualifikasi bertahap, tahap satu dan tahap kedua. Mohon dipahami ya. Tahap satu itu bahwa hakim pasti akan menggunakan hukumnya sendiri untuk melihat titik pertalian sekunder yang nantinya akan muncul. Nah, kalau menggunakan teori Lex Fori, maka Lex Fori-nya itu adalah hukum negara bagian Ontario di Kanada. Ya kan? Itu cara cara jadi kalau kita melihat matematika itu kan pasti ada rumusan. X sama dengan uh, AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu kan. Biasanya seperti itu. Nah, kalau kita melihat matematika kan gitu, ada rumusnya, terus diturunkan ke bawah. Nah, sama, kita ada rumusnya kalau dalam hukum perdata internasional kemarin sudah saya pahami bahwa kita harus menggunakan teori kualifikasi bertahap. Tahap pertama itu gunakan Lex Fori, tahap kedua kita menggunakan titik pertalian sekunder untuk mengetahui hukum mana yang akan berlaku. Nah, sekarang kita lihat tahap pertama, teori kualifikasi tahap pertama itu menggunakan Lex Fori. Maka hukum provinsi Ontario atau hukum negara bagian Ontario, jadi kalau di Kanada itu menggunakan kata provinsi, tetapi mereka sistemnya negara bagian. Nah, di hukum Ontario, kalau warisan itu harta bergerak, maka hukum yang berkaitan dengan warisan harta bergerak antar negara bagian diselesaikan berdasarkan hukum domisili terakhir pewaris. Ingat di Kanada tidak menggunakan asas kebangsaan, asas kewarganegaraan, tapi menggunakan asas domisili, ya kan? Nah, jadi domisili terakhir pewaris itu ada di Jerman. Nah, domisili terakhirnya ada di Jerman. Ya, ya, mengirimkan dokumen. Ya, jadi domisili terakhirnya itu ada di Jerman. Nah, tetapi kita tidak bisa langsung, oh oke, hukum Jerman yang kita berlakukan. Tidak. Jadi dilihat dulu di hukum Jerman, HPI yang berkaitan dengan warisan harta bergerak itu bagaimana? Nah, menurut hukum Jerman, jadi hakim yang ada di Kanada itu dia ngecek hukum Jerman, dibaca itu hukum Jerman. Oh, HPI terkait dengan hukum terkait warisan harta bergerak diatur berdasarkan hukum di mana pewaris memperoleh kewarganegaraan. Nah, karena hukum Jerman itu kan civil law, sama seperti Indonesia, menggunakan asas kewarganegaraan. Maka kemudian si hakim di Kanada menggunakan hukum Kanada. Nah, disinilah yang dimaksud dengan renvoa. Apa itu renvoa? Pertama, hakim itu menggunakan hukumnya sendiri, hukum Provinsi Ontario atau hukum negara bagian Ontario, Kanada. Tapi kemudian dengan menggunakan titik taut sekunder, tahap kedua, merujuk pada hukum Jerman. Tapi setelah dicek hukum Jerman, ternyata hukum Jerman menunjuk kembali hukum Kanada.
Nah, hakim di Kanada ini menggunakan hukumnya sendiri sekarang. Dia beruntung sekali. Dengan menggunakan teori kualifikasi bertahap, ternyata terjadi renvoa. Nah, jadi hakim nggak perlu menggunakan hukum Jerman lagi. Dia punya argumentasi yang sah. Dia menggunakan hukumnya sendiri. Jadi jangan kemudian kalau ada kasus HPI selesaikan dengan hukum Indonesia semua. Tidak bisa. Karena kadangkala itu timbul ketidakadilan bagi para pihak. Karena ada unsur-unsur asing di sana. Maka kemudian perlu dicek hukum asing itu HPI-nya seperti apa, titik-titik taut sekundernya seperti apa. Nah ini contohnya, titik taut sekunder di Jerman itu jika waris terkait dengan harta bergerak, maka diselesaikan menurut hukum kewarganegaraan si pemilik dari harta bergerak tersebut. Kalau di Ontario, Kanada menggunakan domisili. Kalau di Indonesia menggunakan yang namanya kewarganegaraan. Nah, jadi pemilik. Nah, disitulah yang kemudian terjadilah renvoa. Renvoa itu adalah penunjukan kembali yang awalnya itu hakim menggunakan hukum provinsi Ontario atau negara bagian Ontario, kemudian dia menunjuk hukum asing, hukum Jerman, dan kemudian ternyata dengan hukum Jerman itu kemudian setelah dicek kembali ada unsur-unsur asingnya, titik taut sekundernya menunjuk lagi hukum si hakim atau hukum dari negara bagian Ontario. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah paham ya. Oke, nah kemudian selanjutnya persoalan pendahuluan. Saya pindahkan dulu ini. Ya, persoalan pendahuluan. Kita tadi materi berkaitan dengan Renvoa, sekarang kita beralih ke materi yang berkaitan dengan persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan itu seringkali diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu incidental question, preliminary question. Sebentar, saya clear dulu ini whiteboardnya. Oke, kemudian Vovrag di Belanda, kemudian banyak sekali. Kalau di Perancis, incidente on prejudicial. Kemudian persoalan pendahuluan adalah suatu permasalahan hukum yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum putusan akhir suatu perkara HPI dijatuhkan oleh hakim. Nah, persoalan pendahuluan timbul apabila putusan suatu persoalan hukum bergantung pada sah tidaknya suatu hubungan hukum atau persoalan hukum lain. Nah, ini ada beberapa contoh, ini kasus. Nah, silahkan dilihat. Saya akan menggunakan whiteboard saya lagi. Maaf, Kak. Ya, silahkan. Oh ya, udah lihat sekarang tadi belum? Sudah kelihatan sekarang. Ya, ya. Silahkan, ini soalnya saya menggunakan teknologi yang baru, saya masih menggunakan tethering itu loh, mirroring di banyak monitor. Saya punya 4 monitor di sini. Satu untuk melihat kehadiran kalian. Ya, ini persoalan pendahuluan. Jadi, itulah yang dimaksud dengan persoalan pendahuluan. Persoalan yang harus dipecahkan terlebih dahulu untuk mengetahui sehingga sebelum kita menerapkan yang namanya lex causa, sebelum perkara itu diputuskan oleh hakim. Nah, sekarang ini ada contoh. Sebentar, saya harus ganti mouse. Memang agak rumit ini. Sebenarnya ini cocok untuk gamers ini. Monitornya banyak. Oke. Nah ini. Van der Noot dia berkewarganegaraan Belanda. Ya kan? Dia menikah dengan yang namanya Indah. Indah ini dia berkewarganegaraan Indonesia. Nah, kemudian mereka dikaruniai 3 orang anak. Ada Ineke, ada Antoni, ada Andi. Dan kemudian Van der Noot dan Indah ini meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia ada sengketa waris, anak-anaknya menggugat harta warisan milik orang tuanya. Dan kemudian persoalan pokoknya itu adalah sengketa waris. Ya kan? Anak-anaknya itu meminta warisannya dari kedua orang tuanya. Itu sengketa pokoknya. Jadi persoalan pokoknya itu adalah sengketa waris. Nah, tetapi sebelum hakim menerapkan hukum apa yang akan berlaku pada sengketa pokoknya itu, hakim harus memecahkan terlebih dahulu persoalan-persoalan pendahuluan.
Nah, apa itu persoalan pendahuluan? Nah, ini contohnya seperti ini. Persoalan yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum hakim menerapkan atau memutuskan hukum apa yang akan berlaku untuk kasus sengketa tersebut. Nah, ini agak rumit memang. Bisa dipindah sini nggak sih? Oh iya, oke. Nah, persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum persoalan pokok diselesaikan. Nah, warisan tadi. Jadi kalau ini meninggal, ini tadi ada warisan, gugatan warisan, itu adalah sengketa pokoknya. Tapi sebelum ini yang terakhir, sebelum hakim sampai ke sini, hakim harus melihat dulu persoalan pendahuluannya. Nah, persoalan pendahuluannya apa? Misalnya, contohnya, apakah benar pernikahannya si Van der Noot dengan Indah ini sah menurut hukum? Status perkawinannya sah apa tidak? Itu perlu dikaji terlebih dahulu sebelum hakim jauh melihat sengketa pokoknya, pakai teori kualifikasi bertahap. Yang kedua, status anaknya. Oh, anaknya ada yang di luar kawin nggak? Ada tuh. Di Indonesia juga terjadi. Wallah. Naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi ke mahasiswa saya ya. Jadi ada terjadi. Anaknya lahir tapi di luar perkawinan. Misalnya anak nomor 1 ini lahir di luar perkawinan. Nah, ini nanti akan berimplikasi hukum. Bisa jadi dia tidak akan mendapatkan warisan. Nah, jadi perlu dicek dulu anaknya juga statusnya sah apa tidak dalam ikatan perkawinan. Nah, jadi itu semua dicek terlebih dahulu, baru kemudian hakim memutuskan dengan menggunakan teori kualifikasi bertahap. Tahap pertama, tahap kedua, hukum apa yang akan berlaku. Nah, kadangkala untuk menentukan status atau persoalan pendahuluan ini ada tekniknya di dalam hukum perdata internasional, yaitu bisa menggunakan teori absorption dan juga bisa menggunakan teori repartition. Kalau teori absorption itu setelah lex causa untuk menyelesaikan masalah pokok diterapkan berdasarkan kaidah HPI lex fori, maka masalah persoalan pendahuluan harus ditentukan terlebih dahulu berdasarkan hukum lex causa tadi. Kalau teori repartition adalah hakim menggunakan kaidah-kaidah HPI lex fori untuk menyelesaikan persoalan pendahuluan. Nanti kita akan cek di kasus. Jadi hakim di Belanda atau negara-negara civil law umumnya menggunakan teori absorption. Sedangkan hakim di Inggris menggunakan teori repartition atau negara-negara common law itu selalu menggunakan teori repartition. Nah, ini contohnya. Ini baru ini ya teorinya ya, cara memahami definisi tadi. Jadi ketika hakim sudah menyelesaikan persoalan pokoknya, jadi belum sampai diputuskan ya, dan persoalan pokok itu menunjuk pada lex causa, maka lex causa ini juga digunakan terlebih dahulu sebelum dia memutuskan perkara untuk mengecek persoalan-persoalan pendahuluan. Jadi misalnya persoalan pokoknya ini ternyata pakai hukum Singapura, maka hukum Singapura ini juga akan digunakan untuk melihat sah atau tidaknya anaknya, sah atau tidaknya ikatan perkawinannya, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau teori repartition, maka yang pertama persoalan pokok itu harus diselesaikan dengan yang namanya lex causa. Tetapi persoalan pendahuluannya digunakan lex fori, hak hukumnya si hakim. Itu ya. Kalau repartition itu negara-negara common law. Kalau teori absorption itu negara-negara civil law. Jadi yang pertama teori persoalan pendahuluannya diselesaikan dulu dengan menggunakan sistem hukum common law, yaitu kalau common law itu menggunakan repartition. Jadi dengan lex fori-nya dulu. Sah atau tidaknya perkawinan, sah atau tidaknya anaknya. Nah, sekarang kita pakai kasus tadi. Biar kita paham. Kasusnya Pak John Brown tadi.
Kenapa nggak bisa? Oke, pakai kasusnya Pak John Brown ini. Nah, misalnya, oke, langsung saya klik ini lagi. Annotate, saya pindahkan ke sini. Oke, pakai draw. Nah, kasusnya Pak John Brown ini tadi. Lex Fori-nya itu adalah hukum Provinsi Ontario, hukum negara bagian Ontario. Ya kan? Karena ini diselesaikan di negara common law, maka persoalan pendahuluannya apa di sini? Ada yang bisa membantu saya? Pak John Brown meninggal. Dia punya anak. Anaknya menggugat harta warisannya Pak John Brown. Harta warisannya berupa benda bergerak, misalnya mobil. Dan mobil itu ada di Kanada. Apa persoalan pendahuluan yang harus dijawab? Ada yang bisa membantu saya? Apakah anaknya itu anak sah, ya, Pak? Apa? Apakah anaknya anak sah? Betul. Anak-anaknya yang menggugat harta warisan itu sah atau tidak menurut hukum mana? Karena yang diselesaikan di negara bagian Ontario, Lex Fori-nya negara bagian Ontario, maka hakim menggunakan teori repartisi untuk menentukan sah atau tidaknya anaknya itu tadi, yaitu hukum negara bagian Kanada itu tadi. Nah, jadi anaknya sah atau tidak? Oh, sah. Oh, ternyata mereka lahir di dalam ikatan perkawinan dan kemudian anaknya sudah dewasa. Berarti anaknya bisa mendapatkan harta warisan. Nah, itulah persoalan pendahuluan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Pakai repartisi. Oke. Ada pertanyaan? Pak, Nah. izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu bisa nggak, Pak, kalau misalnya dicek dulu barang yang warisan yang tertinggal itu warisan yang miliknya si Bapak John Brown ini atau enggak? Iya, betul. Bisa juga persoalan pendahuluan itu dicek dulu. Selain status anak, status perkawinan, bisa juga masalah status barang. Benda bergeraknya itu. Ya kan? Makanya kalau kita jadi hakim, jangan tiba-tiba ujuk-ujuk. Oh, ini langsung diselesaikan dengan hukum Indonesia. Jangan gitu. Dicek dulu. Siapa tahu ternyata anak-anaknya itu atau benda bergerak yang akan diwariskan itu statusnya belum jelas. Bagaimana mungkin kita membuat suatu putusan pengadilan di mana objek sengketanya itu tidak jelas? Nah, harus diperjelas terlebih dahulu statusnya. Orang-orang yang menggugat juga harus jelas dulu statusnya. Jangan-jangan mereka nggak bisa menggugat di pengadilan tersebut. Mereka harus berada di negara pengadilan lain. Karena pengadilan tersebut tidak punya yurisdiksi. Begitu ya, Tiara ya. Jadi persoalan pendahuluan itu tidak hanya berkaitan dengan status perkawinan, status anak, bisa juga status benda bergerak, warisan, dan lain sebagainya, harta waris, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan lain? Pak, mau nanya, Pak. Silahkan, Diki. Jadi seorang anak itu dianggap sah atau tidak tergantung kapan dibuatnya ya, Pak? Kapan dibuatnya? Maksudnya gini, Pak. Kapan lahirnya, bukan kapan dibuatnya. Wah, wes. Kamu lagi nyambi nonton apa ini? Nonton Bapak. Waduh, kok nonton saya kok terus pikirannya sampai buat anak segala ini. Enggak, bahasannya gitu. Oh iya. Jadi gini ya, Pak. mm, Apa nih? Misal tuh anaknya tuh dibuat di luar pernikahan, terus ya, orang tuanya menikah setelah anaknya ya. lahir, itu anaknya menganggap tidak sah juga ya? Ya, jadi begini, melihat anak itu sah di dalam ikatan perkawinan itu bukan di mana dibuatnya, kapan dibuatnya ya. Kita nggak bakalan tahu. Penentuannya itu kapan dia lahir. Ya kan? Kalau dia lahir dalam ikatan perkawinan, maka dia sebagai anak yang sah. Makanya hakim itu akan melihat tanggal dia lahir dan tanggal kapan orang tua menikah. Begitu. Pasti akan seperti itu melihatnya. Nah, kalau dia di luar kawin, maka kemudian, tetapi ada juga yang misalnya dia lahir dari anak yang misalnya perselingkuhan, itu juga terjadi. Nah, itu juga uh, juga terjadi. Jadi bisa jadi salah satu anaknya itu ternyata dia anak dari hasil selingkuhan dari istrinya apa orang simpanannya, misalnya seperti itu. Nah, itu tidak bisa ngeklaim warisan. Seperti itu. Tergantung hukum masing-masing negara.
anak sah menurut ikatan perkawinan, umumnya mereka mendapatkan harta waris. Tetapi di negara-negara lain ada juga yang anak di luar perkawinan juga bisa mendapatkan harta warisan. Tergantung hukum masing-masing negara. Begitu ya, Diki ya? Siap, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya lagi Silakan, Pak untuk silakan. memperjelas aja. Berarti kalau pakai yang repetition nih, si John Brown ini nanti harta warisannya menggunakan lex causa untuk menentukan pembagian harta warisannya, tetapi menggunakan lex fori untuk menentukan dulu sah atau tidaknya perwarisan. Iya, betul, betul, betul. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Saya menganggap kalau nggak ada pertanyaan berarti kan sudah paham gitu ya. Kita akan belajar kasus. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, kita ke kasus. Nah, ini saya hilangkan saja. Ini saya hilangkan. Whiteboardnya gini aja ya. Oke, ini saya besarkan gini biar lebih enak. Nah, oke. Nah, kita ada belajar kasus. Siapa ini? Tak cek. Ini ada yang anak Belanda itu enggak ya? Si Rizky ada enggak ini? Ah, ini Van Meer nih. Rizky, kamu nggak pernah hidupin kamera itu ngapain nih? Nggak bisa, Pak. Ngapain orang Belanda kok kameranya Kalau elek? pakai iPad baru bisa. iPad udah pinjam adik saya. Wow, orang Belanda orang dua iPhone ini piye kuwi? Tandake bapakmu loh. Ya, ini Rizky Van Meer. Oh, ini kita punya warga negara Belanda ini ikut kuliah di sini nih. Nah, belum mandi nih kayaknya anaknya. Rizky Van Meer. Kamu udah punya pacar belum, Nak? Sudah, Pak. Orang mana? Indonesia apa? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Oh, orang Belanda ya. Kamu di Belandanya itu tinggal di mana? Di Bovenkarsel, Pak. Di mana itu? Di Banda Utara. Utara itu Amsterdam ya? Iya, masih utara ya, Amsterdam. Belanda Utara. Oh. Ya. Di warga negara Belanda ya. Pacarmu di sini nggak? Di kelas ini nggak? Enggak. Aduh, kok yo ngaku ya, Mbok. Nek jadi aku ngaku single, Mas. Oke, misalnya siapa mau nggak siapa ya? Coba tak cari nama yang bagus gitu ya. Saya nggak mau nanti jadi pergosipan itu ya. Oke. Siapa ya? Kamu punya ini nggak apa? Artis kesukaanmu perempuan yang cantik siapa? Yuni Shara apa siapa? Waduh, siapa ya, Pak ya? Oh, Yuni Shara weh. Ya, apa aja, Pak? Yes, Yuni Shara ya. Nah, aku Yuni Shara. Oke, Yuni Shara. Oh, Raisa weh. Nah, anak-anak zaman sekarang kan sukanya Raisa. Jokowi aja suka Raisa. Oke, Raisa. Dia nikah sama Raisa. Oke. Pacarnya nggak di sini tau? Nggak, aku bisa dikeperuin kok. Ya, menikah. Oke. Kemudian dikaruniai 2 orang anak. Nah, anaknya jenenge Tono Rotini. Oke. Oke. Dan kemudian misalnya bercerai. Kemudian terkait dengan Gonogini. Nah, diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, oke, saya gunakan warna lain sekarang. Pakai warna biru. Oke, Rizky Van Meer. Dia menikah dengan Raisa. Rizky Van Meer ini berkewarganegaraan Belanda. Dia menikah dengan Raisa dan Raisa itu berkewarganegaraan Indonesia. Nah, anak-anaknya sudah dewasa dan mereka itu berkewarganegaraan Indonesia. Nah, kemudian mereka bercerai, mohon maaf ya ini hanya kasus fiktif saja, dan kemudian anak-anaknya ini menggugat suami istri ini, mereka mengajukan gugatan ke pengadilan berkaitan dengan harta gonogini yang mereka miliki. Nah, sekarang pertanyaannya, apa persoalan pendahuluannya?
Ada yang bisa membantu saya menjawab? Persoalan pendahuluan yang harus dijawab terlebih dahulu. Apa persoalan pendahuluannya? Ini kasus terkait dengan harta gonogini. Pernikahannya sah atau enggak, Pak? Betul. Selain itu ada nggak? Anaknya, Pak. Apa hubungannya harta gonogini dengan anaknya? Janjian kawinnya, Pak. Menikahnya di mana, Pak? Menikahnya di mana? Bukan. Jadi kalau kita melihat persoalan pendahuluan, maka lihat masalah pokoknya. Oh, masalah pokoknya itu tentang harta gonogini. Maka persoalan pendahuluan yang terkait itu pasti status perkawinan, sah apa tidak. Kalau tidak sah ya berarti nggak bisa mengajukan gugatan gonogini, ya kan? Pembagian harta gonogini, ya kan? Itu yang pertama, status perkawinan. Yang kedua, status harta gonogini. Apakah hartanya itu diperoleh setelah perkawinan atau sebelum, atau dia harta bawaan. Misalnya, oh ini ternyata hartanya yang tanah di Jakarta Pusat itu warisannya si Raisa. Ya nggak bisa si Van Meer bilang, itu juga tanah kita, itu harus dibagi dua, nggak bisa. Karena itu warisan, statusnya adalah harta bawaan. Gitu ya. Jadi yang paling terpenting karena ini kasusnya adalah gonogini, maka yang perlu dicek persoalan pendahuluannya ya kalau tidak masalah. Karena ini gonogini hartanya, status hartanya, yang kedua status perkawinannya. Itu yang kedua. Nah sekarang kita gunakan teori kualifikasi bertahap. Ingat ya, ini kita sekarang sudah belajar hukum perdata internasional. Maka kita harus menggunakan teori kualifikasi bertahap. Jadi seolah-olah Anda hakim. Anda hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Anda duduk di kursi hakim, di depan Anda ada Rizky Van Meer sebagai penggugat, kemudian ada si Raisa sebagai tergugat. Nah, Anda ketika melihat ini, kira-kira ini masuk HPI tidak? Itu yang paling terpenting harus dijawab terlebih dahulu. Masuk, Pak. Masuk. Pak. Kenapa? Karena ada warga negara Belanda. Betul, karena faktor personal. Keduanya memiliki hubungan keperdataan, dan hubungan keperdataan itu mengandung unsur-unsur asing. Unsur-unsur asingnya di mana bisa dilihat faktor personal. Keduanya berasal dari dua warga negara yang berbeda. Nah, karena mereka dua orang berkewarganegaraan berbeda, hubungan keperdataan itu diatur di dalam HPI. Nah, HPI berlaku di sini. Nah, sekarang gunakan teori kualifikasi bertahap untuk menentukan hukum mana yang akan kita berlakukan untuk menyelesaikan kasus sengketa gonogini ini. Pertama, gunakan yang namanya tahap pertama, kualifikasi tahap pertama. Kualifikasi tahap pertama itu selalu gunakan lex fori. Nah, sekarang pertanyaannya, lex fori-nya apa? Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pakai hukum Indonesia. Nah, kalau saya bertanya besok, lex fori-nya apa? Jawabannya itu adalah hukum. Lex itu hukum, fori itu forum. Maka kalau ditanya lex fori-nya apa? Hukum Indonesia. Bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bukan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nggak ada. Pengadilan Negeri punya hukum sendiri, nggak punya. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Itu hanya mengkoreksi saja. Karena sering mahasiswa banyak salah. HPI ini kayak matematika. Jadi kalau Anda salah, ya salah. Dan nggak pernah ada kalimat panjang-panjang itu. Kalau saya ujian itu nggak ada. Saya pasti akan bertanya, apa lex fori-nya? Kalau Anda bertanya, lex fori-nya adalah hukum yang berkaitan dengan, nah, itu salah. Kalau saya tanya, apa lex fori-nya? Jawabannya kalau nggak hukum Indonesia, hukum Singapura, hukum negara mana? Simple. Makanya kalau HPI itu, kalau saya ngoreksi itu setengah jam selesai, 1 jam selesai. Beda kalau hukum internasional, wah mahasiswa pada udah copy paste, keliling-keliling dunia gitu kan jawabannya, akhirnya salah. Nah, jadi kalau ditanya apa lex fori-nya, hukum mana? Hukum Indonesia. Kenapa hukum Indonesia? Karena lex fori itu adalah hukum di mana mereka menyelesaikan sengketanya. Oh, sengketanya diselesaikan di Jakarta Pusat. Maka hukum Indonesia yang akan digunakan untuk melihat titik-titik taut sekundernya. Nah, sekarang titik taut sekunder yang berkaitan dengan harta gonogini ini apa?
Halo? Mungkin Lex Loci Celebration. Bisa, lex logis celebrationis. Bisa juga misalnya, oh, harta gonogindinya ini adalah benda tetap. Benda tetap itu, misalnya, oh ini Rizky Vanmer ini eh, kaya raya gitu ya. Jadi dia punya tanah sama si Raisa ini, oh Raisa artis itu ya. Rizky juga artis juga kan, penggemarnya banyak itu kan. Nah, eh, apa tadi? Benda tetap gitu ya. Misalnya benda tetapnya itu ada di Amsterdam misalnya. Rumahmu sama Red District Light mananya, Rizky? Itu di Amsterdam, Pak. Posisi di Amsterdam. Kamu sudah pernah mampir ke sana ya? Ayo. Sudah, Pak. Waduh, tapi nggak ngapa-ngapain tuh di sana, cuma lewat toh? Lewat aja. Oh iya, kalau sampai tak seneni kamu, tak suruh ikut ondi lagi. Ya, jadi Red District Light itu kalau di Jogja itu namanya Pasar Kembang, the flower market. Nah, cuman bedanya kalau flower market itu kita nggak tahu kembangnya di mana itu kan. Itu isinya hotel semua kan, Pasar Kembang. Nah, kalau di Red District Light itu kita kelihatan kembangnya itu. Semua kembangnya kelihatan toh, Rizky. Nah, misalnya tanahnya ada di Amsterdam. Nah, menurut hukum Indonesia, status yang berkaitan dengan benda tetap maka akan diselesaikan dengan menggunakan lexitus. Maka dengan menggunakan teori kualifikasi tahap kedua, hukum yang berlaku adalah hukum Belanda. Jadi tanah ini harus diselesaikan, tanah yang ada di Amsterdam itu harus diselesaikan dengan menggunakan hukum Belanda. Gitu ya. Enggak, Pak, boleh bertanya. Silahkan. Itu kalau misalnya, itu kan yang tanah ya, Pak. Tapi Ya. kalau misalnya tentang harta yang lain, Harta berarti yang lain apa contohnya? ah, Jelas, harus spesifik, kita orang hukum. Uang. misal ada tanah juga di Indonesia gitu. Berarti Iya, satu kalau ada ya berarti setiap tanah beda-beda perlakuannya. Kan tanahnya lokasinya berbeda-beda toh. iya. Kan nggak bisa kamu growol itu tanahnya itu terus dibawa ke Belanda itu terus jadikan satu, nggak bisa toh. Iya, berarti Ya, memang dalam satu kasus itu bisa menggunakan yang beda-beda ya, Pak, hukumnya. iya bisa. Oke, Pak. Ya, Makasih. ya. Dan Dio ini ketawa-ketawa karena saya lucu kan? Bukan karena kamu lagi nonton film tertentu kan? Ya. Oke. Nah, jadi begitu ya. Jadi seperti itu cara penyelesaiannya. Sekarang kalau misalnya harta gonogini itu uang. Nah, sekarang kita hapus ya. Kita clear, kita pakai penghapus. Misalnya kita menggunakan, oke. Kita menggunakan istilah uang. Oh, ternyata gonogininya berupa uang. Uangnya 1M. 1M ini ditabung di Bank Belanda itu apa ya? Atau bank saya dulu. Kalau saya itu menyimpan banknya itu bank namanya Erste Bank di Austria. Nah, saya punya rekening di sana, Erste Bank. Nah, itu bank yang dimiliki oleh Austria, Jerman, sama Slovakia, sama Hungaria. Nah, di Erste Bank, dia nyimpan di negara, di Erste Bank, di Jerman misalnya, atau di Austria. Nah, Rizky orang kaya gitu ya, sama Raisa itu ya, terus akhirnya nyimpan tabungan di sana. Nah, ortogonogini. Nah, sekarang, apa asas yang akan dipakai menurut hukum Indonesia? Ada yang mampu menjawab? Kemarin kita sudah belajar itu titik-titik taut sekunder yang berkaitan dengan benda bergerak. Uang itu kan diibaratkan benda bergerak. Apa asas yang dipakai? Halo? Vini, Auma? Lex mobilia ya, Pak? Lex mobilia secuntur Untuk personam. Pinter-pinter ini anak ini. Nah, hukum yang digunakan untuk menentukan
Yang berlaku untuk benda bergerak adalah hukum di mana domisili pemilik benda bergerak tersebut. Nah, sekarang kita lihat rekening bank yang ada di Erste Bank ini atas nama siapa? Oh, atas namanya Rizky. Oh, Rizky orang mana? Rizky orang Belanda. Domisilinya di mana? Oh, domisilinya di Belanda. Kecuali domisili terakhir dia di Indonesia. Ya, domisilinya di Belanda. Oh, Raisa kalau udah nikah sama orang Belanda ya pasti tinggal di Belanda. Sudah cukup saya kalau disuruh milih ya, mending tinggal di negara lain ya. Ya, Mas Rizky ya. Di Indonesia kayak ngene negaranya gitu ya. Carut marut gitu ya. Ya, iya lagi malah jawab iya. Ya. Nah, jadi Lex mobilia secuntur persona, maka hukum yang berlaku adalah hukum Belanda. Nah, domisili pemilik rekening ini Rizky, warga negara Belanda, domisili terakhir di Belanda. Paham ya? Oke, ada pertanyaan? Loh Pak, kok bisa Pak? Bapak punya tabungan di luar negeri bisa? Sekarang Anda bisa punya banyak tabungan di sana. Karena saya dulu pernah sekolah di sana. Jadi masih ada sisa uang di sana dan saya masih punya proyek-proyek di sana. Selama Anda punya residence card dan residence card itu masih berlaku, insya Allah masih bisa digunakan untuk memiliki rekening tabungan di luar negeri. Nah, nanti kita akan belajar semester depan, penyelundupan hukum. Pak, saya pengen bikin perusahaan nih Pak. Itu perusahaannya Setia Novanto itu Pak. Biar nggak kena pajak di Indonesia gimana Pak caranya? Nah, nanti kita akan belajar namanya penyelundupan hukum. Nah, saya juga sama teman-teman ini lagi mau bikin perusahaan. Yuk kita bikin perusahaan hanya dengan modal $5 Amerika Serikat. Bikin di mana? Di Delaware. Bikin perusahaannya cuma 10 menit. Tapi perusahaannya beroperasi di Indonesia. Nah, nanti akan saya ajari. Tapi ya jangan besok kemudian terus akhirnya disalahgunakan ya, tapi digunakan dengan yang benar. Kalau saya punya rekening di luar itu kan karena untuk menyimpan dana dari proyek-proyek atau riset penelitian. Ada pertanyaan? Saya boleh bertanya lagi. Silakan. Siapa ini? Tiara. Karina, Pak. Oh, Karina. Gimana Karina? Yang tadi itu Lex Fori-nya kan hukum Indonesia, Pak ya? Iya. Itu karena Tono sama Tininya WNI atau gimana ya, Pak? Bukan, jadi itu namanya teori kualifikasi bertahap. Ya. Tahap pertama itu selalu gunakan Lex Fori-nya hakim. Tahap kedua untuk menentukan Lex kausanya gunakan titik-titik taut sekunder yang muncul pada Lex Fori itu sendiri. Berarti mereka mengajukannya di Indonesia, Pak? Iya, ini kan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini loh. Walaupun misalnya si Rizky domisilinya yang terakhir itu ada di Belanda, tapi kalau mereka mengajukannya tetap di Indonesia, berarti tetap tergantung. Nah, kalau misalnya mereka bawa ke Belanda, berarti Lex Fori-nya hukum Belanda. Oh, iya. Ya, kalau dibawa ke Singapura ya hukum Singapura Lex Fori-nya. Misalnya dibawa ke pengadilan, boleh cerainya di Singapura, boleh. Siapa tahu mereka sudah pindah, namanya juga artis itu kan, pindah kemana-mana bebas itu ya. Terus cerainya dibawa ke High Court of Singapore, di pengadilan Singapura. Nah, nanti Lex Fori-nya ya hukum Singapura. Terima kasih ya Pak. Ya, oke. Ada pertanyaan? Pak izin bertanya lagi Pak. Ya, silahkan. Ini kalau Lex Rei Sitae itu gimana ya Pak penerapannya? Sama, Lex Rei Sitae dengan Lex Situs itu sama. Terus pemilihannya gimana Pak? Sama, di mana lokasi benda tetap itu berada. Baik, Pak. Hanya istilahnya saja yang berbeda. Ya, ada lagi? Berarti yang uang tadi pakai hukum Belanda kan Pak? Ya kalau uang tadi hukum Belanda, karena kan mobilia secuntur persona. Pemiliknya siapa? Oh, pemiliknya Rizky, kecuali kalau pemiliknya Raisa. Atas nama Raisa. Kalau ada harta Raisa juga di dalam tabungan itu gimana Pak? Ya, maksudnya, ya kan namanya juga harta gono gini.
Kita nggak, ya harta gonogini ini atas nama banknya siapa, pemiliknya. Oh, dilihat yang penting itu Iya, pemiliknya ya. iya kan nggak mungkin pemiliknya dua. Ya kemarin ada kasus si pemiliknya, kalau bank itu bisa ya pakai garis miring ya, atau gitu ya sama dan gitu ya. Kalau seperti itu kan hakim yang akan memutuskan mau hukum mana yang akan dipakai. Tapi kalau cuma satu nama yang digunakan, misalnya kayak mobil, benda bergeraknya mobil, mobilnya ada di Belanda, mobilnya atas nama si Rizky, maka ya mobil itu harus diselesaikan menurut hukum si pemilik benda bergerak tersebut. Gitu ya. Siap. Makasih, Pak. Ya. Kalau mobil kan nggak mungkin di STNK namanya dua kan. Namanya tetap satu kan. Coba Anda lihat STNK motor masing-masing. Itu selalu namanya satu. Ya kan? Nah, kalau ke rekening bank bisa. Raisa garis miring Rizky. Raisa dan Rizky itu bisa. Ada kemungkinan bisa. Pasti bisanya. Anda kalau punya lem atau lembaga eksekutif mahasiswa ini punya tabungan itu bisa. Atas namanya ketua sama bendaharanya. Nah, yang bisa kalau pakai dan berarti yang narik harus dua-duanya. Tapi kalau salah satu, berarti salah satu yang bisa narik. Kalau garis miring itu sifatnya alternatif. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup paham ya? Oke, jadi insya Allah sudah paham dan ini materi UTS kita. Bahan UTS sudah saya upload dan insya Allah UTS akan melalui optional choice atau pilihan ganda. Di situ juga sudah ada studi kasusnya, jadi nanti Anda akan bisa melihat nilainya setelah UTS selesai. Jadi saya berharap teman-teman besok dimudahkan ketika ujian dan semoga sukses semua. Nah, untuk saat ini, untuk menghitung absensi Anda di pertemuan ke-7 ini, saya tidak akan menggunakan metode yang kemarin, saya menggunakan metode kuis. Jadi silahkan Anda cek di Google Classroom. Di Google Classroom itu ada pertemuan ke-7. Di bawahnya itu ada Google Form yang isinya kuis. Nah, silahkan kuis itu dijawab. Itu hanya 5 pertanyaan saja. Saya ingin lihat Anda betul-betul menyimak atau tidak. Silahkan dijawab sekarang. Dan kalau sudah menjawab dan sudah submit dan Anda sudah mendapatkan respon dari Google Form tersebut, berarti Anda sudah saya anggap hadir pada pertemuan ke-7 ini. Oke ya, silahkan dijawab sekarang. Di Google Classroom. Pak, belum bisa diakses. Oh, belum bisa diakses. Oke, sebentar ya. Saya stop share dulu. Ya memang harus saya start dulu ya. Maaf ya. Sebentar. Saya pastikan dulu. Ini saya disconnect dulu. Disconnect dulu. Oke. Oke, ini saya kok gembrobios ini. Sudah panas ini. Kemarin hujan, ini panas. Berharap ini musim salju ini. Di sana sudah musim gugur ya, Van Mer ya. Hukum Perdata Internasional kelas H. Classwork. Kemudian, oh yang A ini. Classwork. Kemudian, oh ya. Oke. Ya. Oke, sekarang sudah bisa dikerjakan. Silahkan. Nanti saya bisa melihat hasil rata-rata dan jawabannya. Silahkan dijawab dengan jujur. Jadi tidak perlu nyontek dari teman, tidak perlu tanya. Bagi yang sudah mengerjakan dan mendapat respon email, maka sudah dianggap hadir pada pertemuan kali ini. Jadi kalau sudah mengerjakan, silahkan leave dari grup Zoom ini. Mau pakai musik nggak? Ya, pakai musik ya. Ya. Musiknya yang ini aja, piano itu aja.